Jam belajarnya dimulai jam 6 pagi. Nggak apa-apa kan jam belajarnya jam 6 pagi, tapi Sabtu libur. Deddy Mulyadi banyak banget katurnya, mentang-mentang viral. Jangan Pak, saya nih kesian Pak. Takut dia begal Pak. Gak semuanya jalanan itu punya lampu terang benderang gitu, punya lampu jalan gitu kan. Belum lagi ibu-ibu yang sen ke kanan belok kiri gitu. Itu kalau jam 6 pagi, itu keluar semua, satu jalanan ada ibu-ibu sen kanan belok kiri itu. Apalagi gelap-gelap, ketabrak semua itu Pak. Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi untuk memajukan jam masuk sekolah menjadi jam 6. Begini, yang jam 7 pagi aja udah salah. Anak sekolah harus jam 6 sudah di kelas. Untuk apa? Karena ketika jam 7 pergi ke sekolahnya macet. KDM paksa anak-anak masuk jam 6 pagi. Kalau ini nggak setuju nih. Ini bisa dikritik nih. Gimana sih? Jadi KDM lagi buat kebijakan lagi guys, yang menurut kita tuh agak berlebihan ya. Wow. Karena gini, oke lah, kebijakan kemarin-kemarin itu bagus, disiplinin anak itu masuk ke barak militer, lalu anak-anak jalan kaki gitu, nggak ada wisuda untuk meringankan beban orang tua gitu kan. Tapi sekarang buat kebijakan nanti mulai tanggal 20-an kalau nggak salah ya, itu sekolah-sekolah di Jawa Barat itu belajarnya mulainya jam 6 pagi guys. Ayam aja baru bangun itu. Ibu-ibu udah mulai marah-marah kalau jam 6 pagi udah belajar di sekolah. Jam berapa ibu-ibu bangun? Wow. Ini sekarang para bejat-bejat berserta pejabat boleh kritik nih. Jam belajarnya dimulai jam 6 pagi. Nggak apa-apa kan jam belajarnya jam 6 pagi, tapi Sabtu libur. Setuju nggak? Setuju nggak? Untuk itu Pak Sekda, kegiatan layanan publik nanti digeser ke hari Jumat. Jam pelayanannya dimulai setelah Jumatan. Itu. Bukan ini layanan safari Gubernur Jawa Barat yang disebut dengan Nganjang Kawarga, nanti tidak Rabu malam Kamis, tapi Jumat malam Sabtu, tapi Nganjang Kawarganya dimulai setelah salat Jumat. Untuk apa? Karena kalau pagi-pagi panas. Kalau dimulai setelah salat Jumat, mulainya jam 2 atau jam 3, layanannya menjelang sore. Orang sudah pada pulang kerja, pada pulang dari sawah, santai menjelang sore. Sorenya hiburan, tidak mengganggu acara anak sekolah, karena hari Sabtunya libur. Aduh. Kalau ini sih let's go nggak setuju Kang Deddy. Karena alasannya, kenapa dimajuin ke jam 6 pagi? Gara-gara dia tuh pengen nanti hari Sabtunya tuh libur gitu loh. Nah, menurut let's go kan kenapa nggak disiangin aja berangkatnya, tapi pulangnya jam 2 siang gitu, jam 3 siang gitu kan. Tapi Sabtu libur juga gitu kan, karena ini kebijakan yang diberlakukan untuk katanya sih dari SD guys, dari SD sampai SMA nanti. Nah, kalau dari komen-komennya, wah ini banyak yang nggak setuju guys ya. Ada yang bilang ini, Deddy Mulyadi banyak banget katurnya, mentang-mentang viral. Ada yang bilang, kayaknya Kang Deddy udah kelewatan gak sih? Ya kalau ini kayaknya, ya let's go juga setuju ya, kelewatan sih kayaknya ya. Deddy Mulyadi banyak ngatur, wah kayak presiden aja gitu. Apalah Kang Deddy banyak ngatur kayak dia presiden aja. Wah, ini sih let's go juga nggak setuju ya. Karena yang sebagian besar itu terutama emak-emak ya. Bingung guys. Gimana dia nyiapin sarapan buat anak-anaknya, jam berapa dia bangun. Belum kita anak-anak pagi-pagi bangun apa? Boker dulu kan, mules dulu gitu. Baru bangun nggak bisa langsung keluar itu cairan-cairan malam gitu. Itu kita harus nunggu dulu, bengong dulu gitu. Mandi air dingin nggak semua punya air panas gitu. Kalau masak juga lama. Belum lagi nunggu jemputan. Jam berapa orang tua nganterin gitu. Ibu-ibu pada protes. Pak, aduh Pak, jangan atuh Pak. Masuk jam 6 biar anak disiplin dan tidak nakal. Pak, kalau anak-anak masuk jam 6 nanti saya yang jadi nakal Pak. Saya yang jadi pemberontak Pak. Aduh Pak, jangan Pak, saya nih kesian Pak. Kesian Pak. Bukan masalah bangun paginya Pak. Kita setiap hari juga bangun pagi, beres siap-siap.
takut dia begal, Pak. Mending kalau udah transportasi umum kita bisa naik gitu ya, aman, merata bareng sama yang lain. Kan ini mah pasti naik motor. Sin, atuh Pak. Udah gak semua anak-anak yang sekolah itu tadi antar sama bapaknya. Kan siapa tahu bapak nanti berangkat subuh juga ke Jakarta kerja. Ibu-ibunya masa nganter. Di subuh naik motor, mending kalau cuman berdua ada anaknya yang lebih kecil. Anak-anak disiplin, saya yang stres ini. Mendingan saya yang masuk ke barak, Pak. Belum didengerin kan tuh dari kemarin Mama minta ke barak. Udah, kita aja lah Pak yang berangkat, Pak. Ya, gak usah ke anak-anak gitu, Pak. Gak usah, udah. Itu aja ya Pak yang berangkat. Udah Pak, gak stres Pak. Nanti saya jadi pemberontak ini. Saya yang nakal nih jadinya nih Pak. Aduh. Itu salah satu curhatan emak-emak ya. Tapi Lesti setuju guys, karena KDM ini juga lupa ya kalau di Jabar itu nggak semuanya, kalau di malam, di subuh-subuh ya, di pagi-pagi gitu, nggak semuanya jalanan itu punya lampu terang benderang gitu, punya lampu jalan gitu kan. Ada yang belum punya, ada yang hilang mungkin bohlamnya gitu, ada yang belum dipasang gitu. Nggak semua di Jabar itu ada lampu bohlam gitu untuk malam-malam, untuk subuh-subuh ya. Ya benar kata ibu-ibu ini, takut dibegal Pak. Belum lagi kalau anak-anak yang nunggu jemputan, kalau pakai angkot gitu. Ada nggak angkot jam 6 pagi? Udah penuh ke pasar ibu-ibu angkotannya. Belum lagi jalanan itu udah gelap-gelap, banyak lubangnya. Ibu-ibu naik motor, kedebuk, jatuh Pak. Ini bahaya ya, ini keselamatan kita semua loh Pak. Belum lagi ibu-ibu yang sen ke kanan belok kiri gitu. Itu kalau jam 6 pagi, itu keluar semua, satu jalanan ada ibu-ibu sen kanan belok kiri itu, apalagi gelap-gelap, ketabrak semua itu Pak. Bahaya Pak, bahaya. Bisa rusuh jalanan nanti ini Pak. Ya kalau di kebijakan ini ya kita boleh kritik ya gitu. Kita bukan penyembah KDM ya, kita bukan penyembah KDM yang apapun kebijakan KDM kita dukung ya. Kalau yang bagus kita dukung, yang jelek yang kita kira-kira wah ini kayak kelebihan Pak, kelewatan nih gitu, kita kritik gitu loh. Ini ada yang bilang juga, kebayang yang anaknya 3 masih kecil-kecil, suaminya kerja merantau, emaknya bawa 3 anak subuh-subuh naik motor, kumaha Teh Dedi. Apalagi ini kan dari SD ya. Wah, SD kecil-kecil guys. Ada yang bilang juga, masuk jam 8 aja Pak, anak sholat subuh, makan yang bener, nggak macet barengan sama yang berangkat kerja. Nah, ini setuju. Bahkan menurut ahli ya, dokter-dokter dan negara-negara maju, mereka ini malah memundurkan jam sekolahnya sampai siang. Itu udah terbukti dari riset-riset bahwa kalau anak-anak jam 9 sekolah atau jam 10 gitu, itu kecerdasannya meningkat nih. Ini kata dokter ya. Menanggapi rencana pemerintah Jawa Barat, khususnya yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi untuk memajukan jam masuk sekolah menjadi jam 6. Begini, yang jam 7 pagi aja udah salah. Berbagai penelitian ilmiah sudah menunjukkan bagaimana di negara-negara maju saat ini jam masuk sekolah justru dimundurkan ke jam setengah 9, jam 9 pagi. Saya sebut salah satu penelitinya adalah Mary Carskadon ya, meneliti di 2 sekolah dicoba dimundurkan jam masuk sekolah ke jam setengah 9, jam 9. Setelah beberapa bulan diikuti, hasilnya prestasi akademis meningkat. Prestasi olahraga meningkat, angka sakit, absen turun drastis. Angka kenakalan remaja hampir nol, hilang. Nah, jadi kesehatan tidur anak-anak ini lebih baik sesuai dengan jam biologisnya. Kebutuhan tidur remaja itu kan 8,5 sampai 9,4 jam. Sedangkan ngantuknya ada nih jam-jamnya mendekati tengah malam ya. Kemudian idealnya bangun di sekitar jam 8, setengah 9 masih kurang, ada nap lagi. Nah, jadi ada nih jam biologis namanya, mengikuti irama tubuh kita. Ya kan kita tahu nih jam berapa kita bangun, jam berapa otak kayaknya penuh vitalitas, jam berapa. Kalau anak-anak kita sesuaikan jam masuk sekolahnya dengan irama biologisnya, prestasinya, kualitas anak-anak ini akan sangat luar biasa. Kualitas Indonesia akan melesat. Jadi tolong deh direview kembali jam masuk sekolah ya, kalau bisa malah dimundurkan. Oke, saya Dr. Andreas Prasetyo PhD dari Snoring and Sleep Disorder Clinic pertama di Indonesia. Wow, itu udah guys. Jadi ini dokter ya, dokter dari snoring itu ngorok ya, dan sleep disorder, gangguan tidur ya, pertama di Indonesia. Dia bilang bahwa memang di negara-negara maju itu kayak rahasia umum deh. Itu kalau anak-anak ya, itu
jam sekolahnya dimundurin, itu bahkan bisa meningkatkan konsentrasi dan juga kinerja otak tuh lebih baik gitu loh. Ya seperti kalau kita kan semua udah pernah anak-anak ya. Kalau Let's Go ya permasalahannya di perut guys gitu. Kalau pagi-pagi gitu jam 6 pagi itu belum bisa boker itu. Jadinya kan nunggu bengong dulu gitu, lalalili dulu gitu. Nanti biasanya kalau udah ke sekolah, di sekolah baru sakit perut itu bahaya. Apalagi sekolah-sekolah dulu kan kita di negeri kan WC-nya nggak ada pintu guys. Nah, ya, kalau kita ke toilet ketahuan boker, waduh teman-teman udah ngerubungin, wah dia boker coy, terus malu kita guys gitu. Jadi ya bener sih, secara anak-anak itu butuh bukan 7-8 jam, bahkan 8 sampai 9 jam tidur itu untuk anak SD ke bawah ya. Nah ini Rizky setuju, tapi Kang Dede juga punya alasan ya, kenapa sih dia pengen anak-anak sekolah jam 6 pagi? Alasannya karena supaya anak-anak itu bisa bobo di jam 8 malam. Itu yang dia bilang guys. Anak sekolah harus jam 6 sudah di kelas. Untuk apa? Karena ketika jam 7 pergi ke sekolahnya macet, kemudian menjadi kesiangan, dan membuat anak-anak tidurnya jam 9, jam 10. Ketika masuk kelas jam 6, maka anak-anak tidurnya jam 8. Ketika saya melarang di sekolah jajan, maka orang tua menyiapkan makan dari rumahnya. Maka orang tuanya dipaksa untuk bangun pagi. Nah itu deh guys, itu alasannya guys. Alasannya supaya anak-anaknya tuh bisa tidur jam 8 malam gitu. Jadi dia memang memaksa orang tua untuk kerja lebih keras untuk anaknya ya. Kan dia bilang juga, saya larang ini anak-anak juga jajan gitu. Supaya orang tuanya bisa nyiapin makan yang lebih bergizi gitu. Mungkin kebijakan kita yang lain oke lah. Tapi kalau bangun jam 6 pagi gitu. Mungkin KDM udah tuwir ya gitu. Orang tuwir kan gitu. KDM kan tuwir ya gitu. Udah tuwir dia bangun subuh-subuh kan gitu. Biasanya ya orang-orang tua ya gitu. Tapi anak-anak kan ya, pengen bobo guys gitu. Apalagi zaman sekarang ya jam 8 malam. Anak mana yang bobo jam 8 malam? Kalau Let's Go sih waktu kecil ya jam 8 malam sih waktu SD ya. SD di bawah kelas 3 SD itu Let's Go tidurnya jam 8 malam. Ingat banget gitu. Itu. Tapi kalau orang kayaknya anak-anak susah deh tidur jam 8 malam. Tapi ada yang komen juga nih. Ada dia bilang, gue waktu SMA, waktu Kang Deddy masih jadi Bupati Purwakarta ya, dia bilang sekolahnya tuh memang masa jam 6. Oh berarti udah diterapin sama Kang Deddy dari dulu ya, waktu jadi Bupati. Setiap Rabu itu pakai kebaya, harus bawa bekal, tapi di kantin juga masih bisa buka, jadi masih bisa jajan gitu. Yang keempat, dilarang bawa kendaraan pribadi, karena belum punya SIM. Jadi kalau pulang sekolah itu seru barengan gitu guys. Angkatan dia gitu. Angkatan terakhir yang sekolahnya gratis. Oh, jadi plus minus guys. Jadi di Purwakarta waktu Kang Deddy jadi bupati, ini juga udah diterapin katanya guys. Sekolahnya udah jam 6 gitu. Tapi setelah Kang Deddy nggak menjabat, tidak diterusin katanya. Jadi kebijakannya hanya bagus untuk Kang Deddy aja dong. Ada yang bilang juga, dulu diterapkan di Purwakarta, berhasil nggak bang? Gitu. Berhasil kak? Gitu. Berhasil sih, tapi ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Banyak orang tua yang mengeluh karena sibuk gitu di pagi hari ya gitu. Pas barengan kerja sama orang tua gitu. Minimal jam 4 udah bangun dia gerasa gurusuk gitu. Oh, tapi kita juga harus bisa melihat ya dari warga-warga di Purwakarta ya. Kalau di sini sih di komennya warga Purwakarta dia bilang sih berhasil sih. Di kita yang bukan warga Purwakarta waktu Bupati KDM, nggak tahu juga ya. Kalau ternyata berhasil ya mungkin coba aja ya gitu. Kan never try, never know gitu. Kalau kalian nih mama yang terutama, apakah kalian setuju dengan statementnya Kang Deddy atau tindakannya akan membuat anak-anak tuh belajar udah jam 6 pagi gitu, supaya jam 8-nya itu harus bobo gitu. Kalau Let's Go dari segi teori ya nggak setuju. Tapi kalau menurut KDM oke, dan udah pernah dicoba dan berhasil, ya boleh dicoba, kita lihat aja. Kita juga ya. Ya, itu deh guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Thank you banget buat teman-teman yang udah support ya. Terima kasih untuk Sultan Malaysia kita akhirnya muncul lagi. Rafidah ya 5N. Thank you banget. Wah, penampilan Bang Let's Go sekarang berubah ya. Beda banget dari hari sebelumnya gitu. Kemarin ya gitu, kayak gembel. Habis dari pantai gitu. Lagi gosong-gosongnya nih guys, anjay. Thank you banget ya. Dari 1861 support. Thank you so much 1861 Sultan Hongkong kita. Thank you atas kebaikan. Semoga sukses selalu dan rezeki panjang. Rezeki panjang, umur panjang, rezeki banyak gitu. Thank you banget Sultan Hongkong kita ya. Yaudah guys, kalau kalian suka dengan video ini ingin memberikan support lebih, ada link sawer di bawah atau dari Super Thanks aja ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi. Bye.